Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahid Hussein dengan NIM 17086312, jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Oke, di sini dalam mata kuliah pembelajaran senam, saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian gerakan. Jadi, saya langsung saja ke penjelasan rangkaian gerakan. Nah, rangkaian gerakan senam adalah penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Nah, gerakan rangkaian yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu rolling ke depan. Nah, atau saja disebut dengan guling ke depan. Guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan atau tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Nah, guling ke depan juga dibagi menjadi tiga macam, yaitu rolling ke depan bulat, rolling ke depan V atau kerangka, dan rolling ke depan sudut. Cara melakukan rolling ke depan bulat. Jadi yang pertama itu sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Lalu yang kedua, kedua kaki ini diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Lalu badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan di kedua telapak tangan mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Lalu kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha untuk bangun. Kembali berusaha bangun. Nah, lalu cara melakukan rolling ke depan V ini, yang pertama itu sikap permulaannya jongkok. Kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus seperti bentuk huruf V. Lalu kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan antara kaki kiri dan kaki kanan, dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Lalu kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Cara melakukan rolling ke depan sudut lurus. Nah, yang pertama, sikap permulaan jongkok, lalu kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu. Nah, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Nah, badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Setelah itu mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk lebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan. Lalu melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Nah, lalu rangkaian gerakan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu rolling ke belakang. Nah, rolling atau guling ke belakang adalah menggulingkan badan ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Rolling ke belakang juga dibagi menjadi tiga macam, yaitu back roll bulat, back roll V, dan back roll sudut. Hampir sama dengan rolling ke depan. Hanya saja
cara melakukan teknik-teknik tersebut tadi yang saya jelaskan tadi itu hampir sama dengan rolling ke depan, hanya saja jika tadi teknik tadi kita rolling ke depan, maka kita putar ke belakang. Sekarang hampir sama persis dengan teknik yang sebelumnya, cuman hanya saja kita memutarkan badan ini ke belakang. Oke, lanjut saja ke rangkaian gerakan meroda. Nah, keterampilan dalam meroda ini atau bisa disebut juga dengan baling-baling pada senam lantai adalah gerakan yang menarik dan menyenangkan. Nah, ini gerakannya cukup mudah dan relatif aman walaupun dilakukan di mana saja. Mau itu pun di rumput, di lantai, ataupun di matras. Nah, asal lengan dan bahu cukup kuat untuk menumpu badan, maka keterampilan meroda akan mudah dikuasai. Gerakan meroda dimulai dengan posisi berdiri tegak dengan dua lengan diangkat lurus. Untuk meroda ke kiri, angkatlah kaki kiri ke depan sambil mencondongkan tubuh ke depan. Tempatkan kaki kiri di lantai kira-kira sejangkauan kaki dan segaris dengan kaki belakang. Dengan demikian, dorongan dari kaki kiri menjadi pengungkit. Nah, angkatlah kaki kanan ke atas dan segera letakkan tangan kiri disusul dengan tangan kanan untuk berdiri dengan kedua tangan dalam keadaan kaki terbuka lebar. Untuk kembali ke posisi berdiri, turunkan kaki kanan bersamaan dengan mengangkat lengan kiri secara berurutan. Kemudian kaki mendarat dan tangan kanan lepas dari lantai untuk tiba pada posisi berdiri dengan kaki terbuka besar. Dilihat dari arah gerakannya, ini harus dilakukan dalam arah lurus jika digambarkan jalur kontaknya. Nah, jadi gerakan meroda ini seperti halnya kita bermain saat masa kecil kita, tapi di sini kita lebih ke arah tekniknya. Jadi teknik yang sudah saya sebutkan tadi, nah itu beberapa cara melakukan gerakan rangkaian meroda. Nah, kadang dalam melakukan gerakan rangkaian meroda ini terdapat juga kesalahan-kesalahannya. Nah, saya akan sebutkan bagaimana apa saja kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan rangkaian meroda ini. Yang pertama itu lemparan kaki kurang kuat. Lalu lemparan kaki melengkung ke arah depan, seharusnya lurus ke atas. Lalu penempatan tangan terlalu rapat satu dengan yang lain, harusnya terbuka lebar. Penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak. Lalu kedua siku saat menumpu bengkok, seharusnya ini harus lurus. Kepala tidak tengadah saat tangan menumpu di lantai. Lalu penempatan kaki kanan terlalu jauh dengan tangan kanan, sehingga sulit untuk berdiri tegak. Penempatan kaki terakhir pada saat mendarat kurang lebar atau dekat dengan kaki pertama. Kita di sini untuk berdiri tegak dengan kedua kaki tidak berdempetan atau lurus merapat. Nah, jadi kedua kaki ini kita terbuka lebar, harus terbuka lebar. Nah, metode latihan meroda ini kita ambil saja latihan yang pertama yang bisa saya jelaskan ini. Yang pertama itu aba-aba. Sikap awal. Nah, badan berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan lurus ke atas di samping kepala dan pandangan mata ke depan. Nah, aba-aba siap. Barulah membuka kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Posisi kedua lengan tetap lurus ke atas untuk membuat posisi sikap awal meroda. Nah, lalu dilanjutkan aba-aba ya. Nah, lalu kita menekukan pinggul, mengayun kedua lengan ke bawah dan meletakkan kedua tangan pada matras atau lantai dalam satu garis lurus ke depan selebar bahu. Setelah itu aba-aba selesai. Nah, kembali ke posisi semula, yaitu kedua kaki rapat, badan berdiri tegak, kedua lengan lurus ke atas dan pandangan mata ke depan. Nah, latihan ini bisa diulang dalam beberapa pengulangan, 3-4 pengulangan. Nah, jadi seperti itu
yang bisa saya jelaskan dalam materi rangkaian gerakan dalam pembelajaran senam ini. Saya menjelaskan materi rangkaian gerakan ini dalam pembelajaran senam itu dengan metode ceramah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah, dan salah atau kurangnya saya dalam melakukan tugas metode pembelajaran senam ini dalam metode ceramah, saya minta maaf. Saya Zaitusen, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.